Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak di SMA Pasundan. Selamat belajar di SMA Pasundan 1 Bandung. Perkenalkan dulu, Ibu namanya Bu Nurjana. Kalian boleh panggil Ibu Nur. Kemudian Ibu mengajar mata pelajaran biologi. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, informasikan dulu bahwa absen tetap berlaku walaupun kita belajarnya seperti ini. Jadi ada respon kalian di Google Classroom, itulah yang disebut dengan absen. Kemudian ada tugas-tugasnya sebagai tagihan ya. Nanti tugas-tugasnya disetor melalui kolom tugas nanti. Yang pada pertemuan ini kita membahas tentang bab pertama tentang ruang lingkup biologi. Kenapa ada ruang lingkup biologi? Karena ilmu biologi itu luas sekali ya. Dan kalian pernah belajar di SMP, di SD pun tentang biologi. Ingat, biologi itu artinya dari kata bahasa Yunani, dari kata bios, kemudian logos. Bios artinya logos artinya ya. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ada 4 makhluk hidup. Apa saja coba? 1, hewan, tumbuhan, manusia. 1 lagi adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itu adalah makhluk yang paling kecil-kecil ya, yang kecil-kecil. Nah, kembali lagi ke dalam biologi. Saking banyaknya, saking luasnya ilmu biologi, maka tumbuhlah cabang-cabang dari ilmu biologi. Ada banyak cabang ilmu biologi itu, dimulai dari biologi molekuler, kemudian botani. Botani itu ilmu tumbuhan. Kemudian geologi itu ilmu hewan. Virologi, virus corona sekarang tuh ya, ada di situ walaupun belum ketemu itu sebagai antisipasinya virus. Terus apalagi entomologi, terus embriologi, terus anatomi, morfologi, paleontologi, sampai yang terakhir tuh ornitologi. Jadi ornitologi ini adalah ilmu dari semuanya cabang-cabang ilmu itu terus ya dipelajari, tidak bisa sekaligus karena saking banyaknya. Jadi tidak bisa dalam satu wadah. Jadi ada wadah-wadah lagi, tidak ada wadah. Makanya adalah cabang-cabang dari ilmu biologi. Nah, karena banyaknya itu yang namanya cabang-cabang ilmu biologi, itu dikelompokkan lagi cabang-cabang tersebut. Yang pertama itu berdasarkan tingkat kehidupannya, dari mulai yang paling kecil hingga yang paling tinggi. Yang paling kecil hingga yang paling tinggi. Nah, yang paling kecil kita tahu di dalam biologi apa? Apa coba? Yang paling kecil di dalam tubuh kita adalah sel. Nah, tapi di dalam cabang ini kita mulainya dari unsur. Unsur itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian unsur, langsunglah ke molekul. Yang keduanya molekul. Kalau molekul ada beberapa gabungan dari unsur. Kemudian setelah molekul barulah sel yang paling kecil daripada tubuh makhluk hidup. Kemudian jaringan. Nah, sel itu paling kecil. Banyaknya sel di dalam tubuh kita ya, miliaran. Itu nanti saling bekerja sama satu dengan yang lainnya membentuk kedua jaringan ya. Jaringan itu nanti akan berfungsi satu dengan yang lainnya membentuk organ. Ada jaringan epitel, kalau di epitel ada jaringan saraf, ada jaringan
jaringan yang ada di kulit gitu ya. Terus bentuklah satu organ. Organnya terdiri dari bermacam-macam organ yang kita punya. Coba organ jantung, organ paru-paru, organ lambung, pankreas, usus, alat reproduksi itu ada organnya, kemudian juga rangka. Nah, seluruh organ yang ada di dalam tubuh ya, tubuh organisme lah ya, bukan kita saja, itu nanti akan membentuk sistem organ. Satu sistem, misalnya sistem organ pencernaan, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung hingga kepada hati, terakhir anus. Kemudian ada organ respirasi, sistem organ respirasi yaitu hidung, tenggorokan, paru-paru, kemudian ekskresi itu kulit organnya, bisa juga dengan hidung, bisa juga dengan urin, itu hasil dari organnya. Sistem peredaran darah, kemudian sistem rangka. Nah, seluruh sistem-sistem tersebut nanti itu akan membentuk satu, bergabung ya dalam satu ini, satu wadah, bentuklah satu organisme atau satu makhluk hidup. Kalau manusia ya manusia, satu organismenya manusia. Kalau hewan ya satu organisme hewan. Tumbuhan pun sama seperti itu. Nah, ini beda organnya kalau tumbuhan, gak seperti kita. Kemudian yang keduanya, karena tadi ya saking banyaknya tadi kelompokkan berdasarkan belum dari satu organisme, teruskan organisme satu dengan organisme lain berkumpul membentuk satu populasi. Misalkan kalian populasi datang kalian dengan teman-temannya datang dalam satu daerah, membentuklah satu populasi tersebut berkumpul ya, bergabung dengan populasi yang lain membentuk satu komunitas, itu lebih besar lagi. Kemudian di dalamnya ada interaksi pasti. Kemudian satu komunitas, contohnya kalau komunitas kita ambil satu komunitas di air, itu ada komunitas ikan, ada komunitas rumput, misalkan rumput air, kemudian ada komunitas teratai di situ. Nanti si komunitas tadi itu akan saling berinteraksi, mencari keuntungan, bisa saling predator, bisa membentuklah satu ekosistem. Jadi ekosistem ada dua, ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ada bagian dari ekosistem, bagian kecil itu bioma. Bioma itu adalah salah satunya hutan. Contohnya hutan hujan tropis. Setelah bioma, satu dengan yang lainnya, ekosistem satu dengan yang lainnya saling berinteraksi di dalamnya dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya, akan berbentuklah biosfer. Biosfer adalah tempat di mana kita hidup, berpijak, saling berinteraksi, saling beraktivitas gitu ya. Ke sini dulu. Pahami ya, dapat dipahami. Nah, sekarang masuk ke dalam objek dan permasalahan biologi. Masih yang tadi itu objek dan permasalahan biologinya. Contohnya tadi adalah molekuler, kemudian sitologi, histologi, dan yang lainnya. Masuklah ke objek permasalahannya. Permasalahannya dimulai dari unsur sampai yang tertinggi, yaitu biosfer ya. Unsur itu adanya di kimia, unsur periodik. Nanti kalian bertemu dengan unsur-unsur periodik. Kemudian molekul ada di kimia, ada di biologi juga. Molekul H2O, molekul oksigen ya, itu molekul. Kemudian sel nanti kita akan ketemu membahas sel setelah ini. Sel kelas 11. Sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, dan populasi, ekosistem, bioma, dan biosfer. Itu ya permasalahan, objek permasalahannya. Nah, sekarang aku ingin kalian tahu, perlu nggak belajar
mata pelajaran biologi. Perlu, karena setiap kalinya kita belajar, kita hidup gitu ya, kita hidup dan terus belajar. Maka di sini biologi ini sangat menunjang, baik di perekonomian, baik di pertanian, baik itu di kedokteran, baik itu di peternakan. Nah, yang pertanian saja dulu Ibu dijelasin bahwa pertanian itu salah satunya adalah mendapatkan bibit unggul ya, dengan mempelajari biologi, kemudian mencapai nih hasil panen yang bagus, kemudian adanya kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah satu penemuan bibit unggul dengan menghasilkan proses yang cepat tapi hasilnya bagus gitu, salah satunya itu. Kemudian kalau peternakan itu dengan adanya cloning ya. Kemudian kalau kedokteran itu adanya penicillin, penemuan obat, kemudian terutama dalam bidang-bidang farmasi dalam kedokteran. Kemudian juga tadi satu lagi bioteknologi. Dalam bioteknologi itu dalam biologi industri ya, dalam biologi industri itu nanti akan menghasilkan kayak yogurt yang suka kalian makan, kemudian keju, itu hasil dari pembelajaran biologi bergabung dengan industri. Nah, sampai sini dulu untuk materi ruang lingkup. Nanti kita pertemuan berikutnya adalah tentang kajian metode ilmiah ya. Untuk sementara sampai sini dulu, nanti Ibu kasih tayangan sedikit tentang gambar-gambarnya ya, yang menyangkut tentang ruang lingkup. Jika ada yang bertanya nanti bisa lewat medsos yang lainnya. Maka untuk prolognya sekarang ya, Ibu batasi dulu sampai sini dulu ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.